Abi pun. Ya pun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu Alhamdulillah semuanya ya. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah. Ya, senang sekali bisa bersamai Bapak Ibu semua di malam hari ini. Yang terhormat Ketua MGMP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kabupaten Lampung Timur, Bapak Muslimin MPDI, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Dengan sangat antusias sekali, perkenalkan saya Siti Masruro, saya berasal dari SMA Negeri 1 Pasir Sakti, akan memandu acara webinar pada malam hari ini dengan tema merancang program Ramadan yang bermakna. Baiklah Bapak Ibu, untuk semuanya, susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan dari Ketua MGMP kita, kemudian yang ketiga langsung diisi oleh narasumber kita, kemudian yang keempat nanti ada tanya jawab, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Jadi mohon nanti Bapak Ibu silakan untuk disimak, baru kemudian Bapak Ibu nanti ada waktu sendiri untuk melakukan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, oke Bapak Ibu, untuk membuka acara pada malam hari ini, langsung saja kita buka secara bersama-sama dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. ya, untuk selanjutnya langsung kita dengarkan sambutan dari Ketua MGMP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat SMA Kabupaten Lampung Timur. Kepada beliau Bapak Muslimin MPDI disilahkan. Monggo Bapak Muslimin. Baik, terima kasih Bu Masrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil mursalin, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus MGMP PAI dan Budi Pekerti SMA Lampung Timur yang sudah mempersiapkan timnya Bu Siti Masrullah dan kawan-kawan, terima kasih. Dan seluruh peserta yang hadir, baik dari MGMP PAI Lampung Timur maupun dari luar Lampung Timur, Masya Allah ya, ada yang dari Siak Riau, ada yang dari Tangerang, ada tadi beberapa ini ya, terlihat dari luar Lampung, Masya Allah, Barakallahu Fik, sama-sama kita hormati. Bersyukur Alhamdulillahirrahmanirrahim di kesempatan yang berkah ini, Insya Allah Bapak Ibu ya, sudah masuk di 8 Sya'ban. Malam ini kita sudah di 9 Sya'ban 1446 Hijriah. Nah, menanti beberapa pekan lagi kita sudah masuk ke di bulan Ramadan Mubarak insya Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan di Ramadan yang Mubarak. Salam dan salamnya Allah semoga turun untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba mengikuti semua yang beliau ajarkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah program ini bisa kita laksanakan. Kemarin Bu Aprilia dan beberapa teman-teman menyampaikan gimana kalau kita ada berbagi praktik baik
terkait dengan merancang program Ramadan yang bermakna. Masya Allah. Ini sekarang kita mainnya main yang bermakna itu, yang deep deep gitu kan, yang mendalam gitu, yang bermakna mendalam. Masya Allah. Ini mudah-mudahan nanti ada sharing, ada obrolan yang mudah nanti bisa kita bawa ke sekolah. Kita bayangkan kalau program ini kita bawa ke sekolah, kemudian programnya jalan, kalau di sekolah ada 100 siswa, ditambah gurunya, berarti kita yang membawa program di ACC oleh kepala sekolah dan dijalankan, berarti kita mendapatkan 100 pahalanya anak yang di sekolah itu, Bapak Ibu, Masya Allah. Amin, amin, Amin amin, ya amin. Rabbal Alamin. Apalagi kalau Bu Siti Masrurah itu kan siswanya hampir 1000. Jadi kalau programnya nanti dibawa ke sekolah di ACC Kemsek, programnya adalah apa ya, lahir dari buah ide kreatif kita, Masya Allah. Jadi kita malam ini insya Allah sedang merancang Ramadan itu kita ber apa ya, istilahnya berlimpah pahala karena kita merancang sebuah amal jariah insya Allah di sekolah kita. Terima kasih atas hadirnya dan juga Ustadz Habib Rusli Fuad nanti juga akan berbagi praktik baik dan insya Allah nanti semuanya juga boleh menyampaikan ya setelah beliau gitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu terutama yang dari luar Lampung Timur, tadi undangannya 19.00, tapi karena kita setengah 8 ya lewat itu sudah Isya, maka kita tadi terjeda untuk sholat Isya. Lagi terima kasih dan mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muslimin yang sudah memberikan pencerahan di malam hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya saat ini memang kita ini harus mengikuti perkembangan apa yang ada dalam sebuah perubahan-perubahan kurikulum. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada saat ini kita diminta untuk deep learning. Yang penting jangan terlalu dalam Pak ya, nanti tenggelam nanti. Nanti tenggelam nanti kalau terlalu dalam nanti. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Ya langsung saja Bapak Ibu semua karena acara juga sudah waktunya juga sudah malam. Langsung kita menuju pada acara selanjutnya yaitu dari narasumber kita yang nanti akan menyampaikan tentang program-program Ramadan yang sangat bermakna. Akan tetapi sebelumnya saya akan membacakan CV-nya beliau, narasumber kita yang bernama yaitu Bapak Habib Rusli Fuad MPDI GR. Kemudian lahir di Labuan Ratu 20 Juni 1989. Wow, masih muda sekali nih Pak Ustadz Habib, luar biasa. Alamat Labuan Ratu 6, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Saat ini beliau berada di instansi sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA IT Baitul Muslim. Alhamdulillah beliau juga nggak bisa dilirik lagi nih, sudah punya istri ini ya, sudah punya istri satu tapi masih satu, masih ada bagian ini kayaknya yang masih muda-muda. Kemudian anaknya ada 2 ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau menuntaskan SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1 Wai Jepara. Kemudian dilanjutkan dengan S1 PAI Stein Jurai Siwo Metro. Kemudian lanjut lagi di S2 PAI Pasca Sarjana Stein Jurai Siwo Metro juga. Saat ini beliau sebagai waka kesiswaan di SMA IT Baitul Muslim, luar biasa. Banyak sekali organisasi beliau yang sudah didalami, yaitu dengan mengikuti kegiatan Rohis SMA Muhammadiyah 1 Wai Jepara, kemudian pernah juga sebagai IRM SMA Muhammadiyah 1 Wai Jepara, kemudian sebagai UKM LDK Al-Islah Stein Metro, kemudian mengikuti organisasi Kami Metro, kemudian mengikuti Smart Club Lampung Timur, kemudian pernah juga mengikuti BKPRMI Labuan Ratu, dan yang terakhir yaitu ada BPI JSIT Wilayah Lampung. Luar biasa untuk narasumber kita malam hari ini. Langsung saja kita menuju kepada beliau, Bapak Habib Rusli, untuk memberikan
materinya pada webinar malam hari ini. Monggo Bapak Habib Rusli, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tabi pun. Iya Ya pun. pun. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Alafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ukhuwah, bi ni'matil tarbiyah wa dzalik hatta nastati wa nastami fi hadal makan ma'ad daring. Sanya salatu salam ila habibina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Yakhrujun nas minad dhulumati ila nur siratal mustaqim. Bapak Ibu yang saya takzimi, Ketua FGMP Kabupaten Lampung Timur beserta jajarannya, MGMP PAI Kabupaten Lampung beserta jajarannya, ada Ustadz Muslimin selaku Ketua, Ibu Aprilia selaku Sekretaris, dan juga seluruh pengurus yang hadir pada malam hari ini, dan para asatid rahimakumullah, para Bapak Ibu pengajar ataupun mungkin ada yang kepala sekolah atau waka dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. eh saya bersyukur pada malam hari ini bisa belajar ya, belajar. Ini sebetulnya saya mewakili Bapak Ibu. Jadi kemarin diamanahkan oleh MGMP Kabupaten Lampung Timur. Nggak tahu ini apakah hukuman gara-gara nggak berangkat MGMP kemarin. Ya. Atau seperti apa ya, tapi bismillah karena amanah kemudian coba untuk menyampaikan, dan ini pun juga hasil daripada kerja tim ya, kemarin dikomandoi oleh Ibu Siti Masrurah berbagi tugas, dapat tugas malam hari ini untuk menyampaikan hasil daripada kolaborasi dari tim yang kemarin ditunjuk. Nah, saya diamanahkan untuk menyampaikan eh, materi pada malam hari ini yang mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal jariah kita semua untuk berbagi praktik baik dalam kerangka untuk mengoptimalkan merancang berbagai kegiatan di bulan Ramadan yang penuh dengan makna gitu. Dan mengingat tidak eh, tidak lebih ya dari waktu 1 bulan, bahkan hanya tinggal beberapa minggu lagi, kalau nggak salah 3 minggu lagi kita akan melaksanakan bulan Ramadan, sehingga ini menjadi bagian hal yang penting terutama bagi kita para para pendidik ya, para pendidik kemudian para guru PAI yang tentunya mempunyai tanggung jawab lebih gitu ya, yang diharapkan dari sekolah untuk bisa mengawal program Ramadan untuk anak didik kita semua. Maka mudah-mudahan nanti ya kita berbagi, sharing, dan bukan dari saya sendiri, nanti tentunya dari para asatid semua, Bapak Ibu yang lain, kita bisa sama-sama berkolaborasi. Baik, mohon izin mungkin nanti beberapa menit ke depan untuk menyampaikan amanah dari teman-teman dan eh, sedikit berbagi praktik baik yang pernah kami alami dan direncanakan untuk nanti mungkin bisa ada hal yang bisa diadopsi dari sekolah-sekolah yang lainnya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah. Baik, nanti kalau ada yang salah mohon diluruskan Bu Siti Masrurah dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan positif di bulan Ramadan ini disusun oleh tim pengembangan kurikulum MGMP PAIBP SMA Lampung Timur yang dikomando oleh Ibu Siti Masrurah.
Bidang kurikulum ada saya, ada Ibu Maria, ada Bu Deva, ada Ibu Siti Nurmala, dan ada Ibu Siti Masruroh yang eh, mengomandoi dan membimbing kami. Alhamdulillah bisa melaksanakan amanah pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari apa namanya salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang insya Allah kita semua sudah sangat hafal lah insya Allah ya terkait dengan bagaimana ayat ini berbicara tentang kewajiban ya, kewajiban berpuasa. Tentunya yang dimaksud di sini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. eh Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sebelum nanti kita akan bersama-sama gitu ya, mungkin merancang atau berbagi praktik baik program-program Ramadan yang bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, maka perlu kita pahami bersama bahwa ayat ini tentunya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dalam segala sesuatu ketika kita mau melangkah, maka kita harus memahami nilai maknawiyah ya, eh, maknawiyah dari kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, di ayat ini secara maknawi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita bahwa diwajibkannya berpuasa untuk orang-orang yang beriman gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Sedang kita paham dan kita tahu semua bahwa takwa ini adalah pondasi atau ketika seseorang ingin masuk surga gitu ya, ketika dengan modal iman dan amal solehnya sehingga mencapai derajat takwa, maka insya Allah akan mampu menghantarkannya kepada surga. Bahkan kalau kita membaca beberapa literasi gitu ya, kalau tidak salah tahapan ataupun tingkatan surga yang paling bawah itu ternyata syaratnya adalah takwa gitu ya. Maka di sini berarti mendorong kita semua gitu ya di momentum Ramadan ini sebetulnya ini adalah peluang bagi kita untuk bagaimana mengoptimalkan program-program kita sebagai guru PAI dan juga bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang ada di sekolah untuk bersama-sama berkolaborasi mensukses program tersebut yang tujuannya Masya Allah gitu. Kita tujuannya itu untuk membawa diri kita, membawa anak-anak kita, anak didik kita menuju kondisi takwa yang kita tahu bahwa takwa itulah yang dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang nanti akan insya Allah dengan itu Allah memberikan rahmatnya dan akan membawa kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan alasan inilah, dengan semangat inilah, dengan nilai maknawiyah inilah, gitu ya, tidak ada alasan bagi guru PAI itu untuk kemudian tidak mengoptimalkan program-program eh, program-program yang bermakna dalam kerangka untuk mengoptimalkan Ramadan kita, mengoptimalkan Ramadan anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Nah, maka ini yang mari sama-sama kita pahami bersama. Bapak Ibu rahimakumullah, sedangkan kita juga perlu memahami apa sih sesungguhnya maknawiyah ataupun Ramadan itu, gitu ya. Di mana kita memahami bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh umat Muslim di dunia melaksanakan puasa tadi ya, 1 bulan penuh ya, yang biasanya terjadi pada bulan ke-9 di kalender Hijriah, gitu ya. Tentunya terjadi di bulan Ramadan itu sendiri. Maka disinilah kita memahami betapa pentingnya Ramadan itu sendiri, gitu ya. Yang keutamaannya bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, yang begitu mulia, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, keutamaannya itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, gitu ya. Untuk bagaimana bisa mengoptimalkannya. Nah, 2 bulan sebelumnya itu Allah sudah memberikan tanda-tandanya, sudah memberikan tahapan-tahapan. Saking pentingnya bulan Ramadan itu, di mana kita bertemu dengan bulan bulan apa Bu? 2 bulan sebelum bulan Ramadan Bu? Rajab.
ya, Rajab dan bulan Sa'ban ya, Masya Allah Bapak Heri mengingatkan kita. Ada 2 bulan yang keutamaannya juga luar biasa di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan salah satu pentingnya gitu ya, kalau kita pahami secara logika dan juga secara maknawi ya, bahwa bulan Rajab dan bulan Sa'ban yang Allah berikan keutamaan-keutamaan itu dalam kerangka untuk agar keutamaan di bulan Ramadan itu juga nanti biar supaya benar-benar optimal dalam melaksanakannya. Artinya di sini bahwa Ramadan itu, bulan Ramadan betul-betul bulan yang sangat istimewa gitu ya. Maka sekali lagi bahwa sayang ketika kita sebagai guru PAI, sebagai seorang pendidik gitu ya, tidak menginisiasi atau kurang optimal di dalam melaksanakan tadi ya berbagai program yang bermakna untuk anak-anak kita, bahkan itu menjadi program sekolah. Maka sesungguhnya ini adalah amal yang terbaik gitu ya, amal jariah yang Masya Allah gitu. Yang ini biasanya notabene di sekolah itu teman-teman itu mengandalkan kita, ya, mengandalkan guru-guru PAI. Nah, maka ini peluang yang begitu luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Oke, mengapa umat muslim itu harus melaksanakan puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan ini menjadi salah satu rukun Islam ya. Poin ketiga, ya, maka puasa Ramadan merupakan salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman itu wajib melaksanakan selama sebulan penuh tiap tahunnya, gitu ya. Saya yakin lah Bapak Ibu semua di sini secara teoritis ini sangat paham gitu ya. Saya hanya mengingatkan dan membacakan saja bahwa keutamaan, kemudian juga pentingnya puasa di bulan Ramadan gitu ya. Sekali lagi bahwa posisi kita sebagai seorang guru gitu ya, untuk bagaimana memang mengadakan program, kemudian memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekolah kita gitu ya, terutama siswa dan siswi kita itu betul-betul menjalani ataupun melaksanakan atau melewati Ramadan itu selayaknya, atau ya orang itu memang ketika dia beriman kita bisa membantu mengamankan keimanan mereka, dalam artian sebagaimana orang yang beriman ya seharusnya betul-betul melaksanakan puasa gitu ya. Di tengah-tengah memang tantangan anak didik kita yang luar biasa gitu Bapak Ibu ya. Anak didik kita yang luar biasa yang eh hari ini atau kondisi sekarang untuk bagaimana memang menghidupkan atau memastikan mereka berpuasa itu juga sebuah tantangan yang luar biasa gitu ya. Apalagi mengisi waktu atau bulan puasa mereka itu dengan hal-hal ataupun hal yang bermakna. Tapi ini tidak mengendorkan kita semua sekali lagi, karena memang tadi secara maknawiyah bahwa ketika kita mampu untuk menjalankannya, mampu untuk menegakkannya ya program-program itu, dan sampai membuat anak didik kita itu istiqomah gitu ya, baik dalam kurun waktu ketika di sekolah atau masa menjadi siswa kita, lebih-lebih ketika itu nanti sampai akhir hayat mereka itu bisa terkesan dengan pembiasaan ataupun pembentukan yang kita lakukan gitu ya, sehingga itu menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Nah, ada beberapa banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan ya. Di antaranya adalah Ramadan ini adalah bulan penuh kesabaran ya, yang akan membentuk pribadi-pribadi yang sabar, karena Ramadan adalah bulan pembentukan karakter atau karakter building umat Islam. Dan puasa itu sendiri adalah setengah dari kesabaran. Artinya bahwa eh sebetulnya momentum di bulan Ramadan ini adalah momentum yang saya pikir, yang kita pikir kesempatan yang luar biasa gitu ya, yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang pendidik untuk bahasanya kalau gini menggenjot mereka gitu ya, atau memaksa atau apa ya, mengarahkan mereka agar nanti di luar bulan puasa itu kita lebih mudah lagi. Artinya lebih mudah lagi, eh, harapan kita, pembiasaan, kemudian program-program maknawiyah di bulan Ramadan itu bisa membekas kepada diri mereka. Karena apa? Karena pada di bulan puasa ini kondisi ruhiyah gitu ya, kondisi keimanan, kemudian berbagai hal-hal ya, termasuk syaitan pada saat itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala dibelenggu, yang harapannya memang itu membuat
pribadi-pribadi manusia itu mudah untuk diarahkan gitu. Sehingga tentunya di sini pembentukan karakter di bulan Ramadan ini gitu ya. Ini peluang besar bagi kita untuk bisa menanamkan kemudian juga mensukseskan itu tertanam pada anak didik kita. Maka sayang ketika ini kita sia-siakan dengan begitu saja gitu ya. Maka penting bagi kita untuk betul-betul merencanakan kemudian melaksanakan program-program yang bermakna, program-program positif, program-program yang nanti itu akan berpengaruh baik untuk anak didik kita. Baik, nah kemudian selanjutnya kita mulai berbicara tentang teknis ya Bapak Ibu, teknis terkait dengan kira-kira kegiatan apa saja ya di bulan Ramadan di sekolah yang bisa kita optimalkan atau yang bisa kita lakukan. Nah, di antaranya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual, ya. Kemudian nanti ada juga program yang bersifat sosial. Kemudian juga program-program yang mengasah kreativitas ya anak didik kita gitu. Nah, di antaranya program-program yang bersifat ataupun yang menguatkan nilai-nilai maknawiah spiritual anak didik kita, di antaranya adalah kegiatan khataman Quran gitu ya, ataupun menghatamkan Al-Quran bersama-sama ya. Eh, Baik itu dilakukan di kelas maupun program bersama secara keseluruhan di sekolah gitu ya. Misalkan di kelas itu bisa kita lakukan 1 jam ya di awal pembelajaran karena kan biasanya kalau kegiatan Ramadan itu lebih fleksibel. Saya yakin di sekolah-sekolah lebih fleksibel dalam kerangka untuk tadi itu mengoptimalkan berbagai program yang ada di sekolah. Bisa dengan di awal jam pelajaran gitu ya di sekolahnya atau di jam pertama atau 1 sampai 2 jam itu bisa digunakan untuk khataman Al-Quran gitu. Bisa di masjid atau bisa di kelasnya masing-masing, tentunya dengan pelibatan ya, pelibatan pengurus kelas, kemudian juga para guru yang ada di sekolah gitu. Eh, dengan berbagi atau dibagi gitu ya. Ada satu kelas misalkan ada 30 anak gitu, kemudian satu anak diberikan tanggung jawab 1 juz 1 juz gitu atau 2 anak 1 juz, maka Masya Allah itu akan menghasilkan eh tadi itu kalau misalkan satu kelas saja ada 30 dan satu anak itu 1 juz, maka sehari mereka bisa 1 kali khatam bersama-sama. Kalau itu dilaksanakan selama misalkan 15 hari ya di hari efektif sekolah, maka Masya Allah sekolah kita di kelas itu sudah hatam 15 kali. Hatam 15 kali. Kalau di sekolah kita itu ada katakan misalnya ada 15 rombel gitu ya, maka 15 kali 15, Masya Allah gitu Bapak Ibu. Nah, ketika program ini bisa berjalan, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan para guru yang ada di sekolah, kemudian juga melibatkan para rohis, ya pengurus rohis, pengurus OSIS, ini Masya Allah, ini merupakan program yang sangat baik tentunya gitu ya, untuk khataman Al-Quran ini. Nah, kemudian juga bisa dalam bentuk-bentuk yang lainnya ya, khataman Al-Quran. Misalkan dalam satu masjid bisa dikumpulkan agar agar semangatnya, kemudian euforia ketika beramal bersama-sama. Misalnya seperti di gambar ini, kita bisa lihat di sini nih. Ketika banyak anak didik kita dijadikan satu masjid, misalkan satu lokasi di aula dan sebagainya, kemudian di situ dibagi satu-satu 1 juz, kemudian kalau sudah sampai 30 ganti lagi urutannya. Maka Masya Allah gitu. Dan semuanya di situ bisa bisa gemuruh sekali ya, gemuruh sekali bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh oleh anak didik kita tentunya gitu. Nah, dan ini bisa menjadi sisi positif ya di sekolah kita gitu ya untuk bagaimana memang secara manawi ya tentunya kita meyakini bahwa dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini akan membuat ketenangan di sekolah kita ya, kemudian juga pasti juga akan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Nah, ini yang juga perlu kita tanamkan kepada setiap orang yang ada di sekolah kita. Atau juga bisa dalam bentuk tadarus ya. Ada satu di antara mereka yang memegang mic gitu ya, kemudian bergiliran dan lain sebagainya. Baik, kemudian selanjutnya program spiritual yang lain yang bisa kita lakukan juga di antaranya adalah kegiatan iktikaf. Ya.
bisa dalam bentuk melakukan kegiatan sanlat ya, atau apa pesantren kilat ya, bermalam di sekolah biasanya kan 3 hari 2 malam, atau misalkan 2 hari 1 malam, dengan berbagai rangkaian-rangkaian yang telah disepakati dan direncanakan tentunya dengan goals ya, dengan tujuan yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Dan ini sangat efektif sebetulnya, sangat efektif juga untuk membiasakan anak-anak kita menghidupkan hari dan malamnya untuk beribadah gitu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kegiatan. Dan berbagai kegiatan yang lainnya itu juga sudah bisa kita masukkan di situ, bisa dalam bentuk kajian, juga dalam bentuk mungkin kegiatan di situ anak-anak berbagi takjil di masyarakat ya, ataupun berbagi takjil dengan teman-temannya. Di situ juga bisa melatih mereka berjamaah sholat tahajud ya, sholat tarawih, termasuk juga bisa memberdayakan anak-anak kita yang menjadi petugas di situ gitu ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ. Dan keutamaan itikaf itu luar biasa ya. Berdiam dirinya ataupun beribadahnya seseorang itu di masjid untuk berniat iktikaf ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya luar biasa. Di antaranya ketika ditimbang tuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, maka Masya Allah gitu. Ketika kita bisa sejenak gitu ya meninggalkan hiruk pikuk dunia, kemudian fokus beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid gitu ya, untuk apalagi di bulan Ramadan, maka ini menjadi keutamaan yang luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kegiatan spiritual yang lain bisa seperti mengaji bersama tadi ya, sudah disampaikan di awal, seperti tadarus ya selama bulan Ramadan. Bisa ini juga dalam bentuk kajian, misalkan di kelas ataupun mungkin sebelum pulang gitu ya. Anak-anak diberikan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau di sekolah kami biasanya kalau Ramadan itu kan KBM itu sampai zuhur. Nah, biasanya di ba'da zuhur itu sampai sampai jam 1:30 atau kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit, 45 itu kita gunakan untuk tadi untuk tadarus Al-Quran sesuai dengan targetan. Nah, ini mungkin nanti secara teknis bisa kita diskusikan, dan mungkin nanti mohon izin Bu Siti Masroh, ini saya sampaikan dulu materinya, nanti di akhir mungkin sedikit berbagi ya rangkaian rancangan program yang khususnya yang ada di sekolah kami seperti itu. Kemudian untuk kegiatan sosial ya, kegiatan sosial. Jadi ada juga di bulan Ramadan itu ragam kegiatannya bisa dalam bentuk sosial. Contohnya seperti kegiatan buka bersama ya, mengadakan kegiatan buka bersama. Bisa ini dilakukan dengan anak-anak dan guru-guru, bisa juga dilakukan dengan sekolah mengundang lingkungan masyarakat, atau juga bisa dengan mengundang anak yatim piatu, yang tentunya rangkaiannya juga nanti akan menghasilkan kemudian anak-anak dilatih untuk santunan anak yatim dan lain sebagainya dalam bingkai tadi buka bersama. Di situ pun juga bisa kita berdayakan anak-anak kita, apalagi kalau sudah SMA gitu Bapak Ibu. Kemudian juga pengumpulan zakat fitrah dan sedekah di seluruh warga, bisa berupa beras ataupun uang yang dikelola oleh amil di sekolah. Ini juga pemberdayaan ya. Salah satu aktivitas yang bermakna tentunya di sekolah kita terkait dengan bagaimana penghimpunan dan pembagian zakat fitrah yang bisa kita lakukan dengan melibatkan anak didik kita gitu ya. Yang ini tentunya sangat bermakna. Ketika anak didik kita itu tahu ya, memahami bagaimana proses ya, dan tentunya di pelajaran PAI kan ada gitu ya. Tentunya ini menjadi juga praktek langsung gitu ya, dan penanaman nilai-nilai karakter secara maknawiyah itu di situ akan semakin kita kuatkan gitu ya, karena memang mereka tadi mendapatkan pengalaman langsung dari kegiatan itu gitu ya. Kalau mungkin pembahasan zakat fitrah itu di materi itu tidak bisa praktek langsung, maka ya di bulan Ramadan inilah sesungguhnya langsung bisa praktek gitu ya, sehingga kita bisa melibatkan mereka. Nah,
seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti Masroh ini sampai terjun ke masyarakat ya, mereka menyampaikan, mereka juga tentunya bisa melihat kondisi warga masyarakat di sekitarnya sehingga bisa merasakan langsung ya emosi yang dihadapi oleh mereka seperti itu. Kemudian juga bisa dalam bentuk kunjungan ke panti asuhan atau tempat sosial yang lainnya gitu ya, yang tentunya akan menambah kebermanaan ya di dalam program-program yang dilakukan. Nah, kemudian juga kita juga bisa melaksanakan di bulan Ramadan itu kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, Bapak Ibu. Ya, bisa dalam bentuk kajian Islam ya, untuk memperdalam pemahaman agama dan meningkatkan keimanan anak-anak kita. Bisa juga tadi dirangkai dalam kegiatan sanlat ataupun juga dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian juga ada bisa juga kita buat ya kegiatan-kegiatan lomba ya, lomba-lomba keagamaan. Misalkan lomba tahfiz, lomba azan, lomba qori, ceramah, kaligrafi dan lain sebagainya di internal sekolah kita khususnya atau bisa juga kita melibatkan daripada di sekitar kita. Tinggal kita melihat goals kita. Kalau kita ingin maknawiyah ini kita tanamkan dan kita hujamkan di anak-anak kita, mungkin ya tadi program ini bisa kita lakukan fokus kepada anak-anak di internal sekolah kita, yang semua siswa harapannya bisa ikut terlibat, ya, terlibat dalam kegiatan itu, gitu ya, bisa memilih lomba-lomba apa saja yang bisa mereka ikuti sesuai dengan minat mereka. Kemudian juga ada lomba, ada juga kegiatan pengembangan diri, ya, mengadakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, misalkan workshop, ya, kemudian tahsin, tahfiz, gitu. Atau bisa juga dengan kegiatan eh, jualan ya Bapak Ibu, jualan takjil ya, misalkan di jadwal tuh di hari itu di sekolah. Ini sebetulnya sangat memungkinkan kalau boarding gitu, kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kemudian juga penugasan pengabdian ya, menjadi imam, menjadi pengisi tausiah di masyarakat gitu ya. Ini juga bagian daripada kegiatan edukatif. Eh, Bisa juga mengutus siswa kita tugaskan untuk mereka mengisi kegiatan Ramadan di masjid-masjid sekitar dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kreatif yang juga bisa kita laksanakan, yang bisa dalam berbentuk eh, tantangan ya, 30 hari mengadakan kegiatan. Misalkan seperti tarawih tanpa putus di masjid. Kemudian bisa juga tadi misalkan eh, tantangan menjadi imam di masjid lingkungan misalkan, atau kegiatan-kegiatan tantangan yang lainnya. Nah, tentunya ini juga menggunakan ataupun kita memerlukan alat kontrol ya untuk bagaimana bisa mengontrol anak-anak kita. Bisa dalam bentuk catatan mutabaah ya atau kegiatan laporan kegiatan mereka dan lain sebagainya. Dan saya pikir itu juga bisa kita lakukan dalam bentuk online atau sesuai dengan kondisi zaman hari ini. Kemudian juga mengadakan kegiatan bisnis ikut dalam bursa pasar Ramadan yang sebenarnya saya sampaikan tadi. Ini juga sesuatu kegiatan yang kreatif gitu. Kalau kita melihat ya, kalau di bulan Ramadan itu kan banyak pasar-pasar dadakan Bapak Ibu ya di lingkungan masyarakat kita. Mungkin di perempatan jalan dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi juga sekolah kita atau program di sekolah kita menginisiasi kegiatan itu dan kita melibatkan anak-anak kita. Misalkan program sepekan itu setiap sore anak-anak itu berjualan. Nah, nanti kita tinggal bagi ya. Kita tinggal bagi hari Senin ini kelompok mana saja, siapa saja dan lain sebagainya. Nah, titiknya kita bisa tentukan. Itu juga tentunya akan bisa tadi ya, selain memang kegiatannya begitu bermakna, sekolah kita juga akan semakin dikenal dan keberadaannya pun juga akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, dan tentunya dalam bentuk kegiatan yang sangat positif ya, kreatif, kemudian juga langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kemudian juga bisa dalam bentuk kegiatan kreasi seni, ya, membuatan kegiatan seni, mengadakan acara misalnya seperti nasyid ataupun sholawat ataupun hadroh dan lain sebagainya.
Ini salah satu contoh ya, kalau di sekolah kami itu pas Ramadan itu kita melaksanakan kegiatan kemas atau kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi semua kelas 11 itu kita sebar gitu ya, kita bagi kelompok-kelompok, satu kelompok biasanya berjumlah 5 sampai 7 orang. Kemudian kita sebar ke titik-titik yang ada di masyarakat seperti KKN lah gitu. Jadi kurang lebih 1 pekan kita titipkan mereka di rumah warga gitu ya. Kemudian mereka di sana melakukan program-program tadi seperti yang sudah disampaikan di awal untuk mereka langsung di masyarakat ya menjadi imam dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, apa nih di bulan Ramadan ya ibadah-ibadah yang perlu atau eh, sangat perlu untuk kita tekankan kepada anak didik kita yang perlu dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya ya sebagai ibadah harian ya. Yang tentunya ini juga nanti memerlukan kolaborasi dari sekolah, mungkin juga melalui wali kelas terkait dengan bagaimana mengontrol mereka. Di antaranya seperti tadarus Al-Quran ya di masyarakat ataupun di rumah. Kemudian juga sholat sunnah ya, terutama menegakkan sholat sunnah rawatib ya. Kita berharap anak didik kita itu bisa istiqomah dari awal sampai akhir ya di ibadah sholat tarawih karena biasanya di masyarakat itu kan awal rame, tengah-tengah apa namanya udah mulai bertambah atau berkurang Bapak Ibu ya, bertambah maju ya softnya, jadi berkurang jamaahnya. Mudah-mudahan itu bukan anak-anak kita gitu ya yang berkurang tadi gitu. Nah, biasanya di akhir juga sudah kadang ada kondisi-kondisi yang memang betul-betul tinggal sedikit gitu ya. Ada yang sebagian lingkungan itu yang di akhir banyak lagi karena ya euforia untuk menghadapi Idul Fitri biasanya gitu. Nah, harapan kita anak-anak kita tidak seperti itu, tapi dari awal sampai akhir itu bisa istiqomah. Kemudian juga memperbanyak ya agar bisa melaksanakan iktikaf. Baik iktikaf itu dalam waktu lama ataupun yang menghabiskan ya minimal dari waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya itu anak-anak kita bisa kita biasakan untuk iktikaf di masjid. Syukur-syukur bisa sampai bermalam atau beberapa hari di masjid fokus untuk ibadah. Nah, Bapak Ibu, secara teori mungkin ini yang bisa kita bagikan gitu ya. Yang tentunya ini sudah sangat paham Bapak Ibu bahkan mungkin sudah menjadi kegiatan-kegiatan di sekolah yang selama ini dilakukan. Nah, ini di bagian terakhir ada beberapa ya ragam dan sedikit contoh kegiatan dokumentasi kegiatan yang memang dilakukan di sekolah kami. Tadi di antaranya adalah kegiatan kemas, ya, kegiatan pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian ini yang sedang tadarus di masjid ketika mereka kemas, ya. Kemudian juga ini penguatan, ya, penguatan. Jadi memang di sekolah kita buat kelompok-kelompok, kemudian kita bagi guru-gurunya, kemudian mereka kita berikan penguatan-penguatan. Ya, kalau di umum mungkin seperti sanlat tetapi kelompoknya lebih kecil sehingga dalam memberikan dan memahamkan anak-anak kemudian ketika kita diskusi ini bisa bisa lebih dalam gitu ya karena tidak banyak anaknya kemudian juga di sini bisa menyambung ya menyambung hati-hati kita sehingga nasihat-nasihat dan arahan kita pada anak kita semakin bisa kita kuatkan. Kemudian juga ada bakti sosial di masyarakat, berbagi sembako dan seterusnya. Kemudian juga penugasan anak-anak ini sedang menjadi khotib ya, menjadi khotib dan juga menjadi penceramah ya di bulan-bulan Ramadan. Kemudian juga mengadakan tadarus bersama dan penguatan-penguatan. Baik Bapak Ibu, di sesi terakhir tidak muncul di slide, hanya mungkin sedikit berbagi perjalanan ya, perjalanan tahapan ya, yang nanti mungkin ketika ini bisa diadopsi silakan. Baik, jadi kalau di sekolah kami di kebetulan di SMIT Baitul Muslim itu dan mungkin bisa
untuk kita semuanya bahwa tentunya tadi ya secara maknawiyah kita sudah sama-sama memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kesempatan kita untuk menguatkan karakter anak-anak kita. Dan ini tahapan yang pertama yang berarti harus kita lakukan adalah bagaimana mungkin guru PAI itu bisa minta fasilitas atau mungkin melalui kepala sekolah memberikan penyadaran gitu ya, menjadikan penyadaran ataupun ya bersama-sama untuk penguatan secara maknawiyah sehingga nanti Bapak Ibu guru itu betul-betul nanti akan mendukung program kita. Nah, itu yang pertama mungkin ya, bisa dikatakan mungkin trik ataupun langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita kita kondisikan dulu atau kita ada usaha untuk bagaimana SDM yang ada di sekolah itu sepakat dulu nih gitu bahwa ini akan Ramadan sehingga program-program yang ada di sekolah nanti itu bisa semuanya itu berpusat kepada optimalisasi penanaman karakter dan nilai-nilai manawiyah di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ berarti juga Bapak Ibu guru mungkin di rapat bulanan itu bisa usul ataupun bisa musyawarah di forum itu untuk menentukan ya goals ataupun tujuan di tahun ini kita akan mengadakan ataupun melakukan penguatan di bidang apa saja selama bulan Ramadan gitu ya. Yang tadi di awal sudah disampaikan mungkin bisa jadi kita akan fokus kepada bidang selain daripada bidang religi ataupun bidang ibadah, kita mau menguatkan karakter anak-anak kita di bidang sosial gitu ya. Dan tentunya banyak ya, banyak goals yang nanti bisa kita lakukan ya. Tentunya di situ. Bisa juga kita juga pengen oh melalui Ramadan ini kita ada kegiatan yang masyarakat atau kalau bahasanya keterkenalan ya. Keterkenalan sekolah kita itu juga bisa diterima oleh masyarakat dari sisi religinya. Nah, berarti kan harus ada program-program yang nanti mendukung ke situ. Tentunya juga goals-goals yang lainnya gitu ya. Goals yang lain misalkan bagaimana memang anak-anak kita itu bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Nah, tentunya nanti akan muncul program-program. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, kalau di sekolah kita setelah disepakati di forum rapat Bapak Ibu guru dengan tadi ya, semangat bersama, kemudian kita bentuk panitia ya, bentuk panitia. Yang panitia ini kalau di sekolah kita bukan dari guru, tetapi dari siswa-siswa kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini di foto yang di sini ada kata-kata Asyura ya. Asyura ini kalau di sekolah kita salah satu program eh ini dari anak-anak ya. Asyura itu ayo sambut Ramadan. Ayo sambut Ramadan. Jadi disinilah nanti berbagai program Ramadan itu akan menjadi rangkaian dari awal menyambut Ramadan sampai nanti terakhir gitu ya. Program Ramadan yang ada di sekolah. Dan ini menjadi program kerja atau program yang dijalankan oleh anak-anak kita gitu ya. Bisa melibatkan OSIS, ROHIS, kalau di asrama berarti juga bisa melibatkan kalau di sekolah kita OSBA gitu ya. Organisasi santri gitu. Atau juga organisasi yang lainnya seperti itu. Nah, kita SK-kan mereka, kemudian di situ kita sampaikan ke anak-anak. Ini goals-nya. Ramadan tahun ini goals-nya ini. Ada penguatan di bagian kegiatan ibadahnya di tahun ini meningkat. Kemudian ada juga kegiatan sosialnya. Kemudian ada kegiatan tadi kreatifnya dan sebagainya. Nah, kita serahkan ke anak-anak kita. Nanti mereka sudah dengan kreativitas mereka akan mengusulkan ide-ide luar biasa gitu ya. Ide-ide luar biasa. Yang sebelumnya mungkin tentunya juga dari sekolah sudah ada gambaran-gambaran ya. Gambaran-gambaran sehingga ketika nanti anak-anak kita itu mengajukan, kemudian kita cross-check dengan gambaran yang sudah disepakati oleh guru, oh ternyata selaras nih, nah bisa kita lanjutkan. Ketika misalnya ada yang kurang, bisa kita berikan masukan. Yang itu Bapak Ibu ketika kita lakukan seperti itu maka nanti antusias anak-anak kita gitu ya, antusias warga di sekolah itu akan semakin semangat di dalam melaksanakan program-program itu dan tentunya mereka merasa bahwa ini adalah program saya lah anak-anak kita seperti itu sehingga akan dijalani dengan baik ya, kemudian dengan totalitas kita sebagai guru ya hanya memberikan penguatan dan juga pendampingan kepada mereka. Nah, setelah nanti mereka membuat rancangan proposal, kemudian disampaikan rangkaiannya apa saja. Nah,
Di sini kalau di sekolah kami biasanya rangkaiannya adalah ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapannya itu setelah panitia disampaikan eh ada kegiatan pra Ramadan. Nah, ini ragam kegiatannya ada pra Ramadan. Nah, pra Ramadan itu bentuknya itu biasanya kita latih anak-anak dengan puasa sunnah sebelum Ramadan. Misalkan kita bisa ambil momentum di hari Senin atau Kamis. Nah, gitu ya. Kemudian bisa juga kita bisa mengambil momentum misalkan di pertengahan bulan Yaumul Bid. Nanti bisa nih berkala misalkan selama di bulan eh, kalau di sekolah selama belum biasa misalkan selama di bulan Rajab dan Sa'ban gitu selama 2 bulan itu. Nah, itu dilatih seperti itu. Nah, kemudian nanti di pekan terakhir atau 2 pekan sebelum Ramadan itu kita adakan buka bersama dengan anak-anak kita. Kemudian di situ nanti kita ada taskif kalau di tempat kami ya, taskif itu atau targhib Ramadan ya, penguatan maknawiyah tentang Ramadan tadi. Kalau pas rapat tadi kita itu menguatkan dan menyamakan persepsi dengan guru-guru, nah di targhib tadi itu menguatkan kepada siswa-siswa kita secara maknawiyah pentingnya Ramadan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti di situ juga dilakukan juga buka bersama. Nah, buka bersama tadi momentum bisa di hari Kamis atau mungkin di Yaumul Bid. Eh, jadi taskifnya dapat, penguatan keilmuan Ramadannya dapat, kemudian juga pembelajaran puasanya dapat, amal sosialnya bareng-bareng dengan anak-anak dapat, penguatan untuk Ramadannya dapat gitu. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan malam itu mabit gitu ya. Malam mabit atau itikaf 1 malam di situ untuk penguatan ruhiyah mereka persiapan Ramadan agar memang betul-betul optimal. Nah, biasanya seperti itu kalau di sekolah kami. Nah, kemudian 2 hari menjelang Ramadan itu biasanya kita melaksanakan pawai. Kebetulan karena kami sekolah boarding, jadi pengondisiannya lebih mudah Bu Siti ya. Jadi eh, dua, 2 hari sebelum Ramadan kita mengadakan pawai. Biasanya kita lombakan. Jadi pawai Ramadan ini tujuannya adalah untuk mensyiarkan kepada masyarakat dan kita juga kuatkan kepada anak-anak kita bahwa dengan pawai ini nih ya nilai syiar, nilai dakwah kita kepada masyarakat untuk betul-betul menyiapkan ya bulan Ramadan dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian juga menghidupkan nuansa ataupun euforia betapa kaum muslimin itu sudah akan datang bulan Ramadan, kemudian merasa memiliki gitu ya, merasa memiliki bulan Ramadan itu. Masa kita kalah dengan ketika ada orang-orang yang merayakan apa tahun baru dan lain sebagainya. Nah, maka Ramadan ini seharusnya memang betul-betul dioptimalkan, disampaikan, kemudian dalam tanda kutip dirayakan ya, tentunya dengan tadi dengan penyadaran kepada masyarakat bahwa Ramadan itu betul-betul akan dilakukan. Maka ada pawai, kalau di tempatnya ada pawai, pawai obor, kemudian anak-anak eh, per kelas atau per angkatan itu mereka membuat yel-yel gitu ya, membuat yel-yel, kemudian dan itu kita lombakan ya, kita lombakan sehingga antusias anak-anak itu luar biasa dan sehingga masyarakat pun juga merasa oh begitu dekatnya ya Ramadan sudah ada nuansa Ramadannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Setelah itu dilaksanakan, program selanjutnya di sekolah itu kami biasanya adalah kegiatannya yang pertama, jadi dari awal bulan Ramadan itu anak-anak sudah kita siapkan gitu ya di kelas-kelas itu terbiasa untuk infak ya, terbiasa untuk infak di bulan Ramadan. Nanti infaknya itu kita akan gunakan di eh, penutupan atau di akhir sebelum anak-anak pulang. Biasanya kegiatan kita buka bersama dengan seluruh siswa, Bapak Ibu guru, keluarga guru, kemudian juga dengan anak yatim dan piatu di sekitar kita. Biasanya ada sekitar 50 ya 50 anak yatim kita undang dengan wali mereka. Kemudian nah hasil daripada penggalangan dana yang dari awal Ramadan tadi termasuk juga dibantu dari kas rohis dan lain sebagainya juga menggali. Ya, program selanjutnya juga anak-anak biasanya mereka di bulan Ramadan itu
mendatangi para donatur. Ya, mendatangi donatur, menyampaikan tujuan bahwa nanti akan ada santunan yatim. Nah, biasanya Bapak Ibu itu hasilnya luar biasa, gitu ya. Kita bisa, ini juga Masya Allah bermakna sekali gitu ya. Yang bisa jadi mungkin jarang ya dilakukan oleh kita gitu ya. Memberdayakan anak-anak kita untuk menyambut, mendatangi para agnia, para donatur, sampaikan bahwa di sekolah akan ada program santunan misalnya. Itu eh, apa namanya, dukungannya luar biasa tuh masyarakat ketika di bulan Ramadan karena mereka juga paham ya tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Akhirnya mereka bisa ngeluarin dana dan lain sebagainya yang akan dibagikan pada saat tadi di program sekolah tadi. Nah, itu program terkait dengan mendukung program nanti di akhir ya. Nah, kemudian juga program yang lainnya seperti di awal tadi ada tadarus di awal pembelajaran. Kemudian nanti tadi sebelum pulang ba'da zuhur itu kita biasanya 30 menit sampai 45 menit itu semua guru dan anak-anak di masjid. Kemudian kita tadarus bersama. Targetnya itu bisa dapat 1 juz karena biar kalau di sekolah kita, di sekolah kami eh, biasanya dalam satu Ramadan anak-anak diberikan kewajiban ataupun tantangan tadi minimal 3 kali khatam. Nah, 3 kali khatam itu adalah 3 kali khatam individu masing-masing. Sehingga di situ kita breakdown. Apa program kita yang bisa kita lakukan untuk bisa menopang anak-anak itu bisa 3 kali khatam dalam 1 bulan. Programnya tadi, programnya tadarus di awal jam pembelajaran yang diawasi oleh jam mapel pertama. Kemudian juga kalau di jam KBM tadi itu ba'da zuhur setelah sholat itu sampai dengan 30 sampai 45 menit semua guru dan anak-anak tadarus di situ. Nah, nanti yang belum mencapai misalnya kurang 1 juz 2 juz itu nanti bisa dilaksanakan di waktu-waktu ba'da asar, ba'da maghrib dan lain sebagainya gitu. Yang kita arahkan bahkan sampai anak-anak panitia Asyura itu juga memberikan gambaran. Jadi mereka bahkan membuat jadwal ini loh ketika 3 juz itu dibaginya di sini di sini. Dan itu yang kita yang menyampaikan anak-anak panitia sehingga mereka pun juga ikut mengondisikan keberjalanan itu. Itu kegiatan tadarusnya ya. Kemudian juga ada kegiatan berbagi takjil. Nah, biasanya dalam satu kurun waktu di bulan Ramadan di sekolah, kalau di program sekolah kita biasanya 2 sampai 4 kali gitu ya di berbagi takjil di masyarakat ya. Bentuknya bisa datang ke rumah-rumah, kemudian juga bisa di pinggir jalan gitu ya. Pinggir jalan itu tentunya dengan keamanan yang safe ya untuk kemudian menyampaikan takjil kepada masyarakat yang bisa disapa oleh anak-anak kita. Kemudian di bulan Ramadan tadi juga di sekolah kami untuk yang kelas 11 tadi ada kegiatan kemas Bapak Ibu, kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi seluruh kelas 11 itu kita terjunkan ke masyarakat gitu ya, terjunkan ke masyarakat untuk mereka menjadi delegasi sekolah untuk bertugas di masyarakat gitu. Ada yang ya sesuai dengan potensi mereka. Saya mau tes mereka gitu. Ada yang jadi imam, ada yang jadi pentausiah gitu ya. Ada yang ya programnya beragam ya bersih-bersih masjid. Kemudian juga membantu ya kegiatan induk semangnya gitu. Menjadi anak mereka lah gitu di sana. Dengan dan juga program-program yang kita PR-kan kepada mereka diantaranya berbagi ya dengan masyarakat di sana, Ini kalau mulai masyarakat ya membimbing KKN yo kabur balik ya. TPA. Dan nanti monggo Bapak Ibu bisa kita mungkin ada trik-triknya seperti apa. Baik, ya itu adalah program-program di sekolah. Kemudian ketika mereka sudah pulang, tadi dengan alat kontrol yang memang disiapkan dan dikomunikasikan dengan wali kelas dan wali murid, program itu kita lanjutkan ketika mereka di rumah. Nah, nanti ketika di sekolah sudah di sekolah, kita akan evaluasi dan kita berikan reward kepada mereka atas capaian-capaian yang mereka lakukan, gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu yang disampaikan sedikit berbagi Orangnya praktik ini. kayak pondok ya pulang kayak sore.
Ya, sedikit berbagai praktik baik nanti tentunya bisa silahkan ya disesuaikan ya Bapak Ibu dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing gitu ya. Karena semua sekolah itu mempunyai kelebihan-kelebihan dan mempunyai potensinya masing-masing. Kalau kita belajar dari kemarin ya di kurikulum Merdeka, kita harus fokus kepada kelebihan dan potensi di sekolah kita. Jangan berfokus pada kelemahan. Tiga hari Kita kan. jadikan kelemahan itu menjadi kekuatan di sekolah kita Nah, masing. ya, waktu kemarin itu pernah kita Baik, membagi anak-anak suruh bawa demikian yang saya beras. sampaikan. Penting Saya cuma kembalikan kepada Bu Siti. beras itu penting. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulit dibagi sama lingkungan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Habib, Bapak Ustadz Habib ya, yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang program-program yang sangat bermakna untuk di bulan Ramadan. Kita kasih jempol semua Bapak Ibu untuk Bapak Ustadz Habib Rusli pada malam hari ini, luar biasa sekali. Ya, tadi sudah disampaikan oleh beliau, Pak Ustadz Habib Rusli ya. Saya cuman memberikan konfirmasi saja, bahasanya beliau menyampaikan sebenarnya ini program ini bisa juga, tadi karena ada yang masuk pertanyaan ya, apakah program ini bisa dilakukan juga untuk di kalangan SD gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja seperti yang disampaikan oleh beliau, Bapak narasumber kita, Bapak Ustadz Habib Rusli, yang menyampaikan bahasanya tadi ada 4 program, yaitu bisa kita lakukan apakah program itu tinggal kita goals-nya mau apa, apakah kita mau yang spiritual, kemudian sosial, kemudian bisa juga yang secara edukatif, atau bisa juga secara kreatif, atau bisa juga di mix di keempat itu mana kira-kira yang cocok untuk sekolah Bapak Ibu semuanya tentunya. Tadi juga beliau narasumber juga sudah menyampaikan bahwasannya ada sebuah perjalanan yang memang bisa kita lakukan agar kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu lebih bermakna. Dimulai dari kita melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah ya, mungkin dari segi perizinan dan sebagainya, sampai dengan pendanaan bisa juga kita lakukan secara bisa dibilang subsidi dari luar yang kita cari ya, dari donatur dan sebagainya. Ya oke, Bapak Ibu peserta webinar di malam hari ini masih semangat ya Bapak Ibu ya, karena kita masih ada satu sesi lagi yang akan kita jalani, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini, monggo Bapak Ibu peserta webinar bisa menanyakan kepada narasumber apa saja yang kira-kira masih menjadi ganjalan Bapak Ibu semua dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau narasumber kita, Bapak Ustadz Habib Rusli. Monggo Bapak Ibu semuanya. Ya, adakah yang akan bertanya kepada narasumber kita berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh beliau? Ya, ini ada Bu Sri Astuti, SMPN 1 Kibang. Monggo Bu Sri Astuti. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak pemateri, luar biasa, sangat menginspirasi untuk kami. Kebetulan saya dari SMP Ibu ya. Jadi mungkin ada beberapa tingkat kesulitan ya, karena dari level SMA dan SMP kan mungkin agak sedikit berbeda. Yang pertama Ibu, saya tertarik dengan kegiatan dalam membentuk kepanitiaan. Mungkin ada tips-tips tersendiri
untuk kami masukan-masukan dari Ibu atau dari pemateri Bapak untuk kepanitiaan level SMP ini kami agak sedikit mengalami kesulitan begitu karena memang anak-anaknya belum begitu paham ya, apalagi dari latar belakang kami banyak sekali anak-anak yang masih kurang apa ya pengetahuan keagamaannya, sehingga mungkin kami nanti insya Allah akan eh, untuk anak-anak OSIS, ROHIS dan Pramuka yang memang biasa mereka terlatih untuk jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin nanti ada beberapa masukan, saya mohon Ibu atau Bapak, bagaimana tipsnya supaya mungkin kami goalsnya itu kalau untuk yang ini, kalau untuk yang tantangan 30 hari, insya Allah kami sudah berjalan. Kemudian untuk kegiatan Taman One Juz ya, membaca 1 juz setiap harinya. Mungkin nanti promosi dari anak-anak itu seperti apa, supaya tiap kelas-kelas itu memang bisa mengikuti dengan baik, karena memang ada beberapa kelas yang kebetulan belalah itu Bu ya, ada beberapa anak yang hampir 80% itu belum bisa membaca Al-Quran begitu. Jadi mungkin ada masukan-masukan dari Bapak atau Ibu untuk kami supaya bisa mempercayakan kepada anak-anak supaya belajar untuk menghadapi kegiatan Ramadan yang nanti mereka lebih semangat kalau artinya diberi contoh oleh teman-temannya sendiri begitu. Kalau dari gurunya mungkin agak bosan ya Bu ya. Jadi mungkin kami hanya mendampingi atau membina begitu, tetapi kami belum pernah mencoba untuk anak-anak dari ROHIS, OSIS itu untuk mereka bisa menjadi teman sejawat yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Jadi minta itu masukan-masukannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu atas respon yang diberikan. Masya Allah ya, apa namanya cita-cita yang luar biasa dan program yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Baik Bu, mungkin sedikit berbagi. Jadi sebetulnya untuk pembentukan sampai kepada anak bisa menjadi panitia, ini kan memang prosesnya nggak bisa serta-merta ya, Ibu. Nggak bisa serta-merta. Apalagi ini anak-anak SMP. Ya, tadi kondisi yang saya sampaikan mungkin bisa kita ini kok kayaknya ideal banget sih ya kalau gitu ya. Eh, sehingga mungkin jadi banyak pertanyaannya seperti itu. Jadi begini, kalau kalau saya boleh kasih saran, jadi tahapannya untuk bagaimana anak yang tadi itu sampai nanti bisa terbiasa menjadi panitia, betul tadi Bu. Jadi pilih anak-anak yang memang cakap ya, bisa pengurus ROHIS, OSIS atau Pramuka tadi. Kemudian kita kumpulkan mereka, kemudian kita kasih tadi penguatan secara manawiyah gitu. Karena saya meyakini ketika setiap manusia itu ketika disentuh kemudian faham terkait dengan maknawiyah ya, keutamaan apa yang akan dilakukan itu akan mendorong dari dalam dirinya gitu ya untuk bisa melakukan itu, walaupun memang itu juga luar biasa kepada anak-anak gitu ya, kepada anak-anak yang usianya mereka gitu. Nah, yang kedua bisa jadi itu juga bisa diberikan apa namanya, diberikan reward lah ya, reward kepada mereka nih calon yang akan mengurus tadi itu kepanitiaan itu tadi, karena ya sekali lagi usia anak-anak itu memang sukanya diberikan apresiasi kan gitu Bu ya.
diberikan apresiasi. Jadi selain daripada pemahaman yang memang harus kita lakukan, kemudian reward gitu ya. Yang saya yakin ketika itu nanti bisa dilakukan sekali saja atau sekali dua kali dalam masa 2 periode berarti 1 tahun 2 tahun ibu bisa melakukan itu. Saya yakin nanti ketika itu berkesan kepada adik-adiknya ada sebuah nilai yang positif yang sudah didapatkan oleh kakaknya jadi panitia itu tadi gitu ya. Maka nanti juga akan banyak anak-anak yang berbondong-bondong untuk ke situ gitu. Maka kalau di tempat kami itu eh, mau jadi panitia itu mereka yang antusias gitu. Mereka yang bahkan ketika mereka itu namanya nggak jadi panitia itu malah mereka jadi bersedih gitu. Kok nggak dilibatkan sih gitu. Kok saya ini sih gitu Bu. Jadi memang memang di awal-awal kita agak susah ya Bu ya. Tapi yakin suatu saat gitu ya ketika itu bisa berjalan maka itu akan kemudian menjadikan generasi nanti di bawahnya itu akan mencontoh oh ternyata keren nih kalau bisa jadi kayak kakak itu jadi ini dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam program tadi yang eh, tentunya anak-anak juga nggak kemudian 100% kita bisa 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 lepas mereka. Maka disitulah peran kita guru dan juga ya guru yang lainnya juga. Apalagi kalau misalnya SMP. Dan mohon maaf ketika misalkan tadi ya mungkin secara kapasitas bacaan ketika tadi dan sebagainya tentunya juga programnya harusnya disesuaikan harus disesuaikan gitu. Ketika memang mereka itu tahapannya di situ, misalkan Iqra, insya Allah dengan membaca Iqra itu juga bermakna gitu. Tidak harus kemudian dipaksakan membaca Al-Quran gitu ya. Nah kemudian juga nanti di situ pemberdayaan kakak kelas ataupun panitia gitu, itu juga bisa lakukan. Atau mungkin juga ya pemberdayaan guru gitu. Kalau misalkan guru di sekolah misalnya tadi bosen atau mungkin apa namanya ya kurang mendukung dan lain sebagainya gitu ya, maka kita bisa libatkan pihak dari luar gitu, pihak dari luar yang mungkin itu juga akan bisa mendatangkan semangat baru untuk anak-anak kita gitu. Mungkin itu Bu sedikit sedikit yang bisa saya berikan sarannya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Bu Sri Astuti. Mohon maaf Bu Sri dan Pak Habib. Karena tadi di tempat saya mati lampu langsung pet. Jadi saya terpental dari adminnya ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira bagaimana Bu Sri Astuti? Ada yang masih perlu untuk disampaikan lagi Bu Sri? Iya, cukup Ibu. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah mendekati bulan Ramadan ini, Iya. mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan yang tadi ya, kegiatan-kegiatan positif, paling tidak ada 1-2 goals yang memang Iya. sudah kami rencanakan dan kami beri nama ini, apa namanya, kurma, kegiatan Ramadan bermakna, begitu. Insya Allah. Ya. Mantap, ya, luar biasa. Ya, memang kita harus menyesuaikan dengan milieu kita ya, Bu Sri ya. Ya. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan dengan semua program itu harus ada gitu. Jadi selain menyesuaikan dengan lingkungan, juga menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekolah dari segi pendanaan dan sebagainya. Terutama juga dari segi usia anak-anak gitu tentunya ya, Bu Sri. Ya, yang penting pokoknya semangat aja, Bu. Ya, Terima sekecil kasih. apapun ya, sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, insya Allah tetap bawa keberkahan untuk kita semua. Ya, Amin. amin Terima ya. kasih Ibu. Ya, sama-sama ya. Terima kasih juga untuk Bu Sri Astuti dari SMPN 1 Kibang. Monggo untuk yang lain yang akan bertanya kepada narasumber kita, masih adakah? Sudah ada raise hand itu, Bu Mas Ruro. Siapa ya? Nggak kelihatan di sini. Pak Heri Susanto. Oh, Pak Heri Susanto. Monggo Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah saya dengar semuanya mengenai tentang kegiatan di bulan Ramadan. Itu sangat gamblang dan juga cakep semuanya. Akan tetapi saya hanya bertanya sama Bapak Habib Rusli
mekanisme daripada tadarus terutama. Di sekolah kami itu belum bisa tadarus sampai 15 kali hatam atau 5 kali hatam. Akan tetapi saya hanya karena emang saya itu mengajar di sekolah dasar, jadi saya mekanismenya ke anak-anak itu memakai surat selama bulan Ramadan, memakai surat. Jadi dari kelas 4, 5, 6 lah. 4, 5, 6 si A saya kasih surat dari Anas, terus si B dan selanjutnya sampai semuanya membaca semuanya. Jadi kalau misalnya satu juz, kalau sekolah dasar itu sangat bosan gitu. Apalagi yang dasar yang ngantuk lah gitu. Karena yang waktunya terbatas. Kalau sekolah dasar itu terbatas. Jam 10 atau jam 10, jam setengah 11 dia udah selesai. Kecuali kalau yang tadi Bapak Habib Rusli mengatakan ada yang namanya pesantren kilat. Pesantren kilat, nah itu dari pagi sampai siang gitu. Yang saya tanyakan bagaimana sih Bapak Habib mekanisme untuk sekolah dasar ini agar bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam. Begitu aja caranya untuk bertanya kepada Bapak Habib Rusli. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Susanto yang sudah menanyakan kepada kami, yaitu Bapak Habib Rusli sebagai narasumber. Bapak Habib Rusli, beliau Pak Heri menanyakan bahasanya karena beliau ini mengajarnya di SD ya Bapak ya, atau sekolah dasar, sehingga mungkin memang ada perbedaan ya antara yang disampaikan oleh Pak Habib Rusli karena memang beliau berada di level SMA, jenjang SMA. Jadi seperti apa ini triknya Pak Habib Rusli untuk andaikan mekanisme untuk tadarus ini yang paling cocok diterapkan di kalangan lingkungan dasar gitu atau sekolah dasar biar apa ya istilahnya Pak Eri ini biar anak didiknya ini lebih bersemangat atau mungkin lebih banyak lagi yang bisa dicapai pada saat tadarus gitu. Monggo Pak Ustadz. Baik Bu, terima kasih. Ya. Bingung juga ini ya karena memang belum pernah menghadapi anak SD gitu ya. Tapi ya apa yang disampaikan sama Pak Heri tadi sebetulnya Masya Allah ya usaha yang sudah begitu luar biasa ya dengan yang dilakukan tadi. Kebetulan apa namanya istri saya juga mengajar di SD negeri dan ya betul tadi Pak belum ada bahkan satu juz satu kali hatam aja belum ada kayaknya sih belum ada yang tercapai gitu ya ketika di sekolah ya. Maka mungkin salah satu triknya Pak ketika misalkan di sekolah tadi kan kita juga harus memetakan karena kan anak-anak SD itu mungkin ada yang memang sudah betul-betul baik bacaannya, ada yang memang tadi masih ikro, ya yang SMP saja masih banyak ya, yang SD mungkin bisa jadi ada yang masih ikro jilid 1, 2 dan lain sebagainya. Jadi kalau saya apa namanya boleh kasih masukan tadi, jadi kita petakan ya kita petakan memang anak-anak yang sudah betul-betul bisa membaca Al-Quran dan mereka terbiasa membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, eh, program yang Pak Heri sampaikan tadi ini, Masya Allah, sangat baik ya. Ini juga bisa dipakai yang lain. Nah, ketika kita tentunya kan punya impian yang lebih ya untuk bagaimana bisa anak-anak kita itu bisa hatam ya di sekolah. Mungkin anak-anak yang tadi itu sudah bisa, jadi itu jadi proyek mereka, Pak. Jadi bu, eh, hotmail Qurannya itu bareng-bareng gitu ya. Jadi belum mungkin belum ke satu anak gitu ya. Jadi misalkan
di kalau misalkan kita efektif ya di sekolah itu misalkan 15 hari waktu efektif sekolah gitu ya. Nah, bisa di waktu 15 hari itu misalkan ada 10 anak yang memang mereka itu bisa mandiri membaca Al-Quran seperti itu. Nah, maka di situ mereka kita kumpulkan, bisa di musola atau mungkin di salah satu kelas. Kemudian hari pertama gitu ya, hari pertama kita bagi misalkan 5 anak itu dapat 1 juz sehingga bacanya 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Nah, kemudian kelompok yang lain seperti itu sehingga satu hari itu bisa dapat 2 juz gitu. Sehari dapat 2 juz. Nah, kemudian begitu seterusnya 15 hari insya Allah khatam 1 kali. Bagi anak SD ketika itu bisa dijalankan, kemudian nanti misalkan terus dikasih mungkin bisa jadi mungkin acara atau apa kemudian diberikan reward atau mungkin ya pujian dan sebagainya pada mereka itu saya yakin nanti juga akan berefek kepada teman-temannya. Wah, ternyata apa namanya ya, ada hal yang menarik tuh yang mereka lakukan dan mereka dapatkan. Dan tentunya pendekatan kalau bahasa kita pendekatan iming-imingnya Bapak yang lebih paham lah ya kalau di SD seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk yang targetan pribadi gitu ya, targetan pribadi di rumah bisa kita komunikasikan dengan orang tua gitu, orang tua untuk melakukan itu gitu. Kebetulan anak saya juga kelas 5 SD itu kemarin alhamdulillah beliau juga hampir hatam 2 kali selama bulan Ramadan. Ya, sekali sudah hatam kemudian sudah masuk ke beberapa juz di itu dan ternyata ketika saya perhatikan karena memang dari sekolahnya itu yang dapat apa banyak lah ya bacaannya itu dapat beasiswa gitu. Maksudnya dapat apa ya? Dapat reward lah gitu. Dapat reward, dapat tabungan gitu sehingga ya dia cerita gitu ya ke kita itu ya dengan bangga, dengan senang dan sebagainya dan tak lihat ketika di rumah itu ya tentunya nanti orang tua juga kita kasih arahan untuk bagaimana bisa mendampingi seperti itu dan Masya Allah ini Pak, kalau misalkan sekolah kita, apalagi SD ya, kemudian, di SD-nya Pak Heri itu ternyata bisa menghatam nih berapa kali gitu. Ternyata memang programnya memang kita buat seperti itu, khataman bareng gitu Pak. Nah, yang di rumah kalau misalnya ada, ternyata goalsnya kita belum bisa 10 orang tadi, ada satu saja anak kita yang ternyata selama bulan Ramadan itu bisa sekali hatam, mandiri gitu ya mandiri dalam artian memang dia menghatapkan sendiri itu Masya Allah capaian luar biasa untuk kelas SD gitu. Nah mungkin itu Pak sedikit yang bisa di-sharingkan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Habib Rusli. Iya Ya, sami-sami. bagaimana Pak Eri? Apakah sudah mendapatkan pencerahan atau masih ada ganjalan yang masih perlu untuk dipertanyakan kembali? Insya Allah sudah paham. Sudah paham ya. Jadi ya intinya beliau intinya harus memberikan reward lah buat anak didik. Hadiah buat anak didik. Terima kasih sebelumnya. ya. Jadi tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh beliau pada saat di macam-macam kegiatan mungkin bisa diadakan sebuah ide kreatifnya ada tantangan ya Pak ya. Nah, tantangan, yang mana itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak, misalnya kalau hafal sekian juz gitu. Tapi tentunya kita lihat dulu dari aspek kejujuran juga gitu Pak ya. Waduh ini petir di tempat saya gede-gede semua ini. jadi dari tantangan itu mungkin anak akan menjadi tertantang, tapi tentunya yaitu tadi kita harus memiliki rewardnya gitu. Ada iming-iming rewardnya, baru anak mungkin akan semangat. Jadi mungkin begitu ya Pak Eri ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Eri untuk Sama-sama waktunya. Ibu. Ada pertanyaan sudah disampaikan. Ya, kemudian adakah yang lain? Bapak Ibu semua untuk peserta webinar malam ini yang akan menanyakan hal-hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Bu Sri Astuti bisa diturunkan untuk raise hand-nya. Adakah yang lain? Mungkin catatan saja Bu Mas Ruro, kalau Ya, Bu April. di chat
di room chat itu banyak menanyakan file, contoh file untuk programnya, terus beberapa tentang buku kontrol yang dimaksud untuk kegiatan itu gitu. Kalau bisa di-share tidak gitu Pak Habib? File program ya, kegiatannya atau apa semacam proposalnya apa bagaimana? Ya, itu Bapak Ibu banyak yang menanyakan contoh buku kontrolnya. Kalau tadi kan Oh, di buku kegiatan kontrol. itu ada buku kontrol. Kemudian ada juga proposal proposal kegiatannya gitu. Ada yang tanya juga tuh, apakah bisa di-share contohnya atau tidak gitu. Biar nggak menanti-nanti nih yang tanya di room chat banyak. Bagaimana Pak Ustadz Habib Rusli? Apakah ada untuk filenya yang bisa kita bagikan? Baik Bu, terima kasih. Kalau Ya. untuk buku kontrolnya, karena kan kita kebetulan kemarin untuk jenjang SMA kita beli ya. Maksudnya beli itu memang kebetulan dari kami kan dari JSIT. Kemudian kita ada program dari JSIT itu memang buku untuk program Ramadan. Kalau untuk jenjang SMA itu eh sebetulnya kalau buku itu memang pasnya digunakan sekolah yang memang menggunakan gawai ya. Karena memang ada tantangan-tantangan itu yang memang ke arah sana gitu. Bahkan sampai kepada pemanfaatan gawainya itu untuk hal maknawiyah di Ramadan gitu. Hanya saja memang kalau di tempat kami kemarin belum begitu efektif karena memang gawainya anak-anak memang nggak pakai. Nah nanti gini, dan itu sifatnya memang sudah dalam bentuk buku. Kami pun juga kemarin dikasih gitu. Kalau filenya kami juga nggak punya gitu karena memang itu dikasih. Kalau untuk mutabaah yaumian kayak harian gitu ya, yaitu umum lah ya, umum bisa kita buat gitu ya, menggunakan Excel gitu, itu bisa kita buat. Kalau untuk proposal kegiatan Asyura di sekolah, itu nanti kalau misalkan memang Bapak Ibu memang apa namanya berminat, nanti bisa kami kirimkan melalui MGMB ya Bu April. Kita ini juga lagi menunggu. Ini kan memang tadi saya sampaikan bahwa yang membuat adalah anak-anak dan ini sedang proses untuk persiapan itu untuk diajukan kepada sekolah. Seperti itu Ibu. Kalau untuk yang SD, SMP dan sebagainya ya nanti bisa menyesuaikan karena kan memang ya potensinya berbeda-beda gitu ya. Ya, sepertinya Bu Mas Runo hilang lagi. Hilang semua? Hujan loh, Bu. Pak Wali bisa diambil alih? Oke, Bapak Ibu semua peserta webinar em, kegiatan Ramadan yang bermakna yang diadakan oleh GMP PAISM Lampung Timur. Ya, ini kita terhalang terkendala sinyal karena Lampung Timur memang saat ini sedang hujan dan sepertinya di tempat host kita, tempat Bu Siti Masrurah sangat terkendala karena cuaca ini gitu sehingga beliau hilang lagi dari room Zoom pada kesempatan malam hari ini. Ya, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan?
Kalau sudah cukup, ya kita tutup gitu. Karena kondisinya memang begitu. Tadi setelah saya ngomentari Bu Masrura, ternyata saya sendiri yang juga terlempar. Bisa masuk kembali. Sudah Yang cukup, Bu. belum absen, yang belum isi absen, bisa silahkan diisi absennya. Karena nanti Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Cukup semuanya? Sudah cukup, Bu. Cukup. Tadi di agenda Cukup, Bapak Ibu, acaranya, cukup. ya. Doanya dipimpin siapa, Pak? Pak Habib ya? Pak Habib monitor? Iya, narasumber langsung, Bu. Yuk, nggak gantian toh, Bu? Ya, silakan kita tutup kegiatan ini mungkin nanti dengan doa dulu Pak Habib gitu. Silakan langsung dipimpin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan baiknya kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawtan wa rahmatan indal mautina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbasa suduraha bifaidil imani bik. Allahumma ja'alna ahlu siyam ya Allah. Allahumma ja'alna ahlul Qur'an ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita lalui kegiatan webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk bergabungnya. Semoga apa yang telah kita terima hari ini bisa menjadi bekal kita untuk menyusun program-program Ramadan yang luar biasa dan bermakna di tahun ini. Sehingga akan tumbuhlah generasi-generasi hebat yang siap untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Demikian kami dari MGMP PAI SMA Kabupaten Lampung Timur mohon maaf apabila ada kesalahan, pada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan Albirru Manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dokumentasi belum, Bu. Ada Pak Hafidin. Terima kasih. Belum dokumentasi tadi ya. Oh iya, dokumentasinya nggak semua. Pak Walid tadi udah ngambil dokumentasi belum ya? Udah, Bu. Udah mau buka sudah. kamera saya. Oh iya, sudah didokumentasikan oleh Pak Walid. Berarti sudah bisa live dari room Zoom. Silahkan.